Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di dasar lubang, Ying Huai tergeletak dengan dada bagian kanan yang berlubang, langsung bangkit berdiri dan memulihkan lukanya. Namun belum sempat luka pada dadanya pulih, tiba-tiba King Ruo muncul dan melepas tebasan pedang langit biru. Duar, duar. Tebasan pedang langit biru beradu dengan sayap emas yang tiba-tiba muncul dari punggungnya. Duar. King Ruo terlempar hingga belasan meter. Abadi tingkat 4 benar-benar menakutkan. Jika bukan karena racun darah dan tombak emas teratai biru yang menghisap kekuatan abadinya, mungkin aku sudah mati. King Ruo membatin sambil melepaskan serangan tombak emas Kaisar Wogong yang sebelumnya berhasil melukainya. Sus! Tombak emas tersebut melesat dengan cepat, tetapi dihalau oleh sayap kanannya, namun serangan itu hanyalah serangan pengalihan. Sus! Sus, tombak emas itu memecah menjadi 9 tombak lainnya menyerang Ying Huai dari berbagai sisi. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema saat serangan itu beradu dengan sayap emas yang muncul di belakang punggungnya. Bajingan, ternyata ini adalah pusaka tingkat abadi. Ying Huai bergerak mundur sambil kedua tangannya berusaha menarik tombak emas teratai biru yang melekat dan seperti menyatu dengan tubuhnya. Sus! King Ruo melepaskan tebasan pedang langit biru yang melepaskan serangan petir, mengganggu perhatian Ying Huai, hingga salah satu pecahan tombak tersebut berhasil melintasi bagian lehernya. Sus! Pecahan tombak emas Kaisar Wogong itu membentuk seperti rantai dan melingkari lehernya. Oh tidak, ucapnya terkejut, mencoba melepaskan tombak yang langsung menjerat lehernya. Sus! Sus! 8 pecahan tombak lainnya bergerak dan menyatu pada tombak yang menjerat lehernya, sedangkan King Ruo terus bergerak sambil melepaskan tebasan pedang langit biru. Duar, duar, tebasan pedang itu berhasil memotong sayap dan lengan kirinya. Sus! Darah segar menyembur dari lengannya. Ah, oh, oh, uye. Rintihnya kesakitan, dengan tubuh terhuyung, sambil bergerak mundur menatap King Ruo yang kembali melepaskan pukulan tapak emas naga ilahi. Duar, duar. Darah segar kembali menyembur dari dada kanannya yang sebelumnya hampir pulih. Babajingan, siapa kamu sebenarnya? Menatap King Ruo dengan penuh kebencian, saat merasakan aura yang menggetarkan jiwanya. Serahkan pecahan jiwa ayahku. Jika tidak, bukan hanya kamu yang akan mati, tetapi seluruh gunung Nanjin ini akan merasakan akibatnya, ucap King Ruo dengan serius sambil menusukkan pedang langit biru pada dada kanannya yang sebelumnya berhasil dilukai oleh tombak emas Kaisar Wogong. Kamu menggertak orang yang salah, jika kamu berani bunuh saja aku. Ucapnya memprovokasi, sambil berusaha melepaskan tombak emas teratai biru yang menyerap kekuatannya dengan ekstrim. Sesuai permintaanmu, ucap King Ruo sambil melepaskan ledakan petir dari ujung pedang langit biru yang bersarang pada dada kanannya. Duar! Ledakan keras kembali membuka luka tersebut. Tidak hanya itu, King Ruo juga menebas tangan kanannya, namun serangan angin emas yang dilepaskan oleh Ying Huai dengan tiba-tiba berhasil mengenai tubuh King Ruo. Duar! Ledakan dahsyat bergema, melempar King Ruo hingga menghantam dinding lubang raksasa tersebut. Ah! Rintihnya kesakitan, terhuyung sambil memulihkan diri, menatap Ying Huai yang hendak melarikan diri. Sus! Cakram emas tiba-tiba muncul dari batas langit dan menekannya. Pada saat Ying Huai sedang berkonsentrasi menahan tekanan cakram emas itu, 2 cakram emas raksasa muncul, melingkari leher dan tubuhnya, membuat sosoknya langsung terjatuh. Kakakmu, menatap King Ruo dengan serius. King Ruo yang hampir roboh karena luka dari serangan angin emas, menarik napas panjang lalu menegakkan kepalanya. Aku memberi kamu satu kesempatan,
ucapnya sambil mengeluarkan lencana giok putih bambu ungu langit, lencana giok putih petir angin dan lencana giok putih klan Shen Guoxiyin, membuat Ying Huai mematung. Bahkan membuat Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Zuxian yang sedang menjaga segel perlindungan di atas lubang besar itu ikut ternganga. Klan Shen Guoxiyin ternyata juga berada di bawah kekuasaan Tuan, ucap Xuan Wu Zuxian dengan serius. Apakah maksud saudara, klan penguasa wilayah kuno gerbang es hitam? Tanya Feng Wu Bohuai. Benar, jawab Xuan Wu Zuxian. Selain sangat kuat, ternyata latar belakang Tuan sangat rumit, ucap Feng Wu Bohuai dengan serius, sambil mengawasi segel emas yang melindungi tempat itu. Di dasar lubang, Ying Huai masih terdiam, menatap King Ruo dengan ragu, sambil berusaha menghentikan darah segar yang terus mengucur keluar dari dada kanan dan kedua tangannya. Mengandalkan pusaka-pusaka tingkat abadi, ternyata memang dari latar belakang yang sangat kuat. Batinnya yang tidak mengira jika King Ruo yang ada di hadapannya mampu mengalahkannya. Di hadapan Ying Huai, King Ruo yang sebenarnya sudah hampir tidak mampu mengendalikan tombak emas teratai biru dan tombak emas Kaisar Wogong, mencoba bersikap tenang sambil menunjukkan dominasinya. Ying Huai, jangan menguji kesabaranku, ucap King Ruo sambil mengeluarkan pisau hitam dengan cairan hijau gelap dari dalam cincin penyimpanannya. Namun belum sempat King Ruo menggunakan pisau beracun tersebut, tiba-tiba serangan dahsyat menghancurkan perisai pertahanan yang dibuat oleh Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Zuxian. Tidak lama kemudian, puluhan jenderal lainnya muncul di kawasan itu dan menggetarkan tempat itu dengan hebat, bersamaan dengan munculnya sosok Tajun, Ying Yumao di tempat itu. Di sisi lain, King Ruo langsung bergerak, menggunakan kesempatan itu memasukkan pil peledak energi dan pil penyembuh Fuyuan ke dalam mulutnya. Jangan bergerak, ucap King Ruo, membuat mereka yang baru saja tiba di tempat itu langsung terdiam mematung. Sus, sus. Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Zuxian yang terluka karena serangan balik dari ketiga leluhur itu bergerak menghampiri King Ruo. Pulihkan diri kalian, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Tuan, ucap Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Zuxian dengan hormat. Di atas langit, Zi Hujin, Yuan Qiyunfei dan Yuan Qiying hanya bisa terdiam, menatap Ying Huai yang kini berada di bawah penindasan King Ruo. Sangat kuat, bahkan Yang Mulia Ying Huai bukan tandingannya, ucap Zi Hujin berbicara pada Yuan Qiyunfei dan Yuan Qiying melalui telepati dengan perasaan gamang. Benar, kita benar-benar berurusan dengan orang yang salah, ucap Yuan Qiyunfei dengan tubuh bergidik. Menatap Ying Huai yang kini benar-benar tidak berdaya. Di sisi lain, Wei Jiu, Lang Jian dan jenderal lainnya, yang sebelumnya begitu bersemangat ingin menangkap penyusup yang memasuki Gunung Nanjing kini bahkan tidak berani menggerakkan tubuhnya. Sangat kuat, dia bahkan mampu menindas Yang Agung, bahkan membuatnya menjadi seperti itu. Berbicara pada rombongannya melalui telepati. Ying Huai merintih kesakitan, saat tombak emas Kaisar Wogong yang berada pada lehernya, mengeratkan cengkramannya. Yang Mulia, ucap Ying Yumao yang hendak bergerak, namun dengan segera dihentikan oleh Ying Haotian. Saudara, jika kita membuat kesalahan, maka bukan hanya Yang Mulia yang akan mati, tetapi kita semuanya. Tempat ini juga akan merasakan akibatnya, ucapnya dengan serius. Tapi apakah kita hanya akan diam saja, melihat Yang Mulia diperlakukan seperti itu? Saudara, Yang Mulia sudah berada di tingkat 4, itu artinya dia lebih kuat dari kita semua, ucap Ying Jun, sambil menatap King Ruo dengan serius. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Ying Yumao. Biarkan dia berbicara, jawab Ying Haotian dengan serius. Tuan, apakah ini tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik, ucap Ying Haotian dengan tenang. King Ruo yang sebelumnya sedang memulihkan dirinya dengan diam-diam, tiba-tiba mengarahkan pandangan pada Ying Haotian. Sosoknya yang didampingi Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Zuxian bergerak naik ke atas langit. Sambil membawa tubuh Ying Huai yang kini benar-benar sudah tidak berdaya. Sebelumnya aku hanya ingin Ying Huai mengembalikan pecahan jiwa ayahku, tapi dia menganggap kata-kataku sebagai angin lalu.
bahkan menganggap permintaanku sebagai candaan. Di antara kita memang tidak ada permusuhan, tetapi tidak untuk kali ini. Jika aku melepaskan kalian, itu sama saja aku menjerat leherku sendiri. Ucap King Ruo dengan serius membuat Ying Haotian dan semua orang yang ada di tempat itu langsung terdiam. Ah! Ying Huai menjerit saat tombak emas Kaisar Wogong yang melingkari lehernya kembali mengeratkan cengkramannya. Ying Huai, apakah ada yang ingin kamu katakan? Ucap King Ruo yang kini memiliki alasan untuk menduduki gunung tersebut. Jika kamu berani, bunuh saja aku, jawabnya memprovokasi. Lihatlah, bagaimana pemimpin kalian yang agung ini bahkan tidak memikirkan keselamatan kalian, ucap King Ruo sambil menatap semua orang yang ada di tempat itu dengan tenang, namun tidak dengan Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Suxian yang mencoba menenangkan dirinya. Jika kamu memang berani, lakukan saja. Apakah kamu pikir setelah membunuhku, kamu bisa pergi dari tempat ini? Benar-benar tidak menghargai kesempatan, matilah kau. Ucap King Ruo dengan begitu murka. Duar, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu dengan hebat, menghancurkan sosok Ying Huai yang langsung menjadi kabut darah. Namun belum sempat pecahan jiwa abadinya pergi, bola emas transparan yang muncul dari kehampaan, langsung menyegel mutiara abadinya, bersama pecahan jiwa Luo Feng yang memisahkan diri dan tampak begitu meredup. Tindakan King Ruo yang membunuh Ying Huai membuat suasana di tempat itu menjadi tegang. Aku, King Ruo, tidak pernah bercanda dengan kata-kataku, ucapnya dengan serius, membuat Ying Haotian dan pasukannya yang hendak menyerang langsung menghentikan niatnya. Oh tidak, ternyata dia berasal dari klan kuno abadi, ucap Ying Yumao berbicara melalui telepati dengan serius. Tidak heran jika dia begitu kuat, ucap Ying Haotian menanggapi, menatap King Ruo dengan serius. Aku beri kalian dua pilihan, bertarung sampai mati atau mendengarkan perintahku, ucap King Ruo dengan tegas, membuat wajah mereka langsung memerah. Leluhur, tunggu apa lagi? Aku yakin dia pasti juga terluka, gunakan kesempatan ini, ucap Ying Huyan dengan serius, menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Huyan, ini... apakah dia benar-benar bodoh, ucap Yuan Qiyun Fei dengan wajah kesal, saat melihat wajah King Ruo tiba-tiba memerah. Ternyata kamu juga seperti Ying Huai yang menganggap kata-kataku seperti candaan dan angin lalu, ucap King Ruo tiba-tiba melepaskan aura tingkat 4 milik Ying Huai yang diserap secara diam-diam sebelumnya, sambil melepaskan serangan tombak emas Kaisar Wogong yang disamarkan dengan ledakan petir abadi. Duar. Ledakan dahsyat itu menghancurkan sosok Ying Huyan dalam sekejap, membuat Sisi Hu Jin, Yuan Qiyun Fei dan Yuan Qing kehabisan kata-kata. Aku beri waktu 10 menit untuk kalian membuat pilihan, ucap King Ruo dengan tegas, sambil membawa Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Suxian menuju puing-puing istana terlarang yang telah hancur dengan santai. Sosoknya melintasi Ying Yumao dan rombongannya yang terdiam dengan wajah membatu. Setelah King Ruo benar-benar pergi dari tempat itu, Ying Haotian yang tampak kesal sebelumnya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Apa yang aku takutkan ribuan tahun yang lalu akhirnya terjadi. Jika saja Huai mendengar kata-kataku saat itu, hari ini tidak akan menjadi akhir dari perjalanannya, ucapnya pelan. Aku juga tidak menyangka pecahan jiwa itu meninggalkan jejaknya di tempat lain, bahkan memiliki keturunan yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Ying Yumao menanggapi dengan serius. Semuanya sudah terjadi, saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ying Tajun dengan serius. Kita hanya memiliki dua pilihan, patuh atau melawan, ucap Ying Yumao dengan serius, sambil memanggil Jenderal Pimpinan Puncak Utara, Pemimpin Puncak Selatan dan Pimpinan Puncak Barat dengan serius. Di tempat lain, King Ruo tiba di reruntuhan istana puncak Nanjing sambil melepaskan segel mantra formasi ilusi dan segel mantra formasi perlindungan cakram langit Ling. Saat mendarat di tempat itu, tiba-tiba King Ruo roboh dengan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Tuan, ucap Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Suxian dengan panik, sambil meraih tubuh King Ruo yang begitu lemah. Bantu aku, ucapnya meminta kedua sosok itu menopang tubuhnya.
Baik Tuan, ucap Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Zuxian dengan sigap. Dengan sikap duduk sempurna, King Ruo kembali memasukkan pil peledak energi dan pil penyembuh Fuyuan dan mulai menyerap pil-pil tingkat tinggi tersebut secara bersama-sama. Saudara, awasi mereka, biar aku yang menjaga Tuan, ucap Feng Wu Bohuai dengan serius. Baik, ucap Xuan Wu Zuxian sambil bergerak naik ke atas langit dan menjaga segel perlindungan tersebut. Setelah Xuan Wu Zuxian pergi, King Ruo kembali memuntahkan darah segar, bahkan hampir tidak mampu menopang tubuhnya. Tuan, ucap Feng Wu Bohuai dengan wajah panik, saat merasakan kekuatan darah dari dalam tubuh King Ruo yang begitu kacau. Treng, treng, petir hitam keemasan muncul, melingkari tubuh dengan liar. Tenanglah, aku hanya perlu waktu untuk memulihkan diri, ucapnya sambil menyeka darah segar yang mengalir dari sudut bibirnya sambil meminta Feng Wu Bohuai menjaga jarak. Tapi, Tuan, tenanglah, ucap King Ruo sambil mengeluarkan pedang langit biru, menancapkan pedang tersebut pada tanah dan bersandar padanya. Baik Tuan, ucap Feng Wu Bohuai dengan ragu, sambil menjaga jarak dari King Ruo. Hais, bagaimana ini? Membatin dengan wajah khawatir. Di atas langit, Xuan Wu Zuxian yang juga tidak bisa memalingkan pandangannya dari King Ruo hanya bisa berharap King Ruo dapat segera pulih. Sus, Feng Wu Bohuai yang bergerak menjauh dari King Ruo mendekatinya. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Aku khawatir jika situasi ini diketahui oleh musuh, maka... Feng Wu Bohuai menjeda kata-katanya dengan wajah serius. Xuan Wu Zuxian yang juga tidak memiliki cara untuk membantu King Ruo untuk memulihkan kekuatan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pil peledak energi dan pil penyembuh Fuyuan yang merupakan pil tingkat tinggi bahkan seperti tidak berfungsi. Semoga Tuan memiliki caranya sendiri, ucapnya pelan. Lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya Feng Wu Bohuai. Jika Ying Yumao dan rombongannya memilih untuk bertarung, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menahan mereka dan memberi waktu pada Tuan untuk memulihkan kekuatannya, jawab Xuan Wu Zuxian dengan serius. Baiklah, ucap Feng Wu Bohuai dengan sikap siaga. Di atas reruntuhan istana, King Ruo yang sedang memulihkan diri dengan menyerap akar spiritual emas yang berada di puncak gunung tersebut, tiba-tiba mengeluarkan 12 bilah pedang Sui Luo dari dalam cincin penyimpanannya. Sus, pedang-pedang tersebut melingkari tubuhnya, lalu menyerap akar spiritual emas yang ada di puncak gunung tersebut dan mengalirkannya pada tubuh King Ruo. Selas kekuatan yang terserap tersebut mengalir pada tubuh King Ruo dengan ekstrim. Di tempat lain, Ying Yumao dan rombongannya masih merundingkan keputusan mereka dengan serius. Ini baru satu orang, lalu bagaimana jika ada 5 hingga 10 dari mereka datang ke tempat ini, ucap Kera Api, pemimpin puncak selatan dengan serius. Yuan Nandong, jika hanya ingin melemahkan semangat yang lain, sebaiknya jangan bicara, ucap pemimpin puncak utara dengan kesal. Wei Silan, kamu buta. Yang mulia bahkan bukan tandingannya. Apakah kamu punya solusi? Yuan Nandong meninggikan suaranya. Kamu, ucap Wei Silan dengan kesal. Aku bukannya tidak setia pada yang mulia, tapi apa yang bisa kita perjuangkan dengan kekuatan seperti ini? Ucap Yuan Nandong dengan tegas. Jika tidak ingin patuh, maka mari kita. Ying Tajun menganggukkan kepalanya. Apakah itu artinya kita sepakat untuk menyerah? Tapi leluhur, selain membunuh Yang Mulia Hui, dia juga telah membunuh Jenderal Shi Zikuan, Jenderal Ying Yan dan Jenderal Shi. Lalu bagaimana bisa kita, ucap Wei Silan keberatan. Wei Silan, sebenarnya Jenderal Shi Zikuan dan Jenderal Ying Yan tewas di tangan Hui, ucap Ying Tajun menjelaskan. Tapi bagaimanapun juga, mereka tewas karena dia, ucap Wei Silan bersikeras. Ini sudah melebihi waktu yang dia berikan. Sebelum dia kembali, mari kita buat kesepakatan. Yang ingin tetap bertahan di Gunung Nanjin silakan, yang ingin pergi juga silakan. Bertahan artinya tunduk pada perintahnya, ucap Ying Haotian, membuat Wei Silan dan rombongannya terdiam. Aku akan bertahan, ucap Yuan Nandong, diikuti oleh Yuan Qing, Yuan Qiunfei,
dan kedua jenderal pasukannya. Pada saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba ledakan petir mengguncang kawasan puncak istana terlarang Nanjing. "Saudara," ucap Ying Tajun dengan serius. "Sepertinya telah terjadi sesuatu," ucap Ying Yumao, sambil bergerak menuju puncak Nanjing. Sus, rombongan tersebut bergerak, memeriksa suara ledakan tersebut dengan penasaran. Tidak lama kemudian, mereka melihat kawasan puncak istana terlarang telah tersegel oleh mantra formasi perlindungan tingkat tinggi. "Leluhur Yumao, ini," ucap Wei Silan, sambil menatap kubah perlindungan yang melepas aura kekacauan tersebut dengan serius. "Benar yang diucapkan oleh Jenderal Ying Huyan sebelumnya, dia pasti terluka parah," ucap Wei Jiu dengan serius. "Leluhur, ini adalah kesempatan kita," ucap Lang Jian menanggapi. "Dengan kekuatan ketiga leluhur, dan kita semua, kita pasti bisa mengalahkannya," ucap Wei Silan dengan serius. "Benar, dengan bersatu kita pasti kuat," ucap Jenderal Utama Puncak Barat dengan penuh semangat. Provokasi Wei Silan dan rombongannya membuat Ying Yumao dan rombongannya menjadi gamang. "Saudara, bagaimana ini?" tanya Ying Yumao dengan serius. "Aku tetap pada pilihan sebelumnya," jawab Ying Haotian, membuat Wei Silan dan rombongannya langsung terdiam. "Leluhur," ucap Jenderal Utama Puncak Barat dengan ragu, menatap Ying Haotian, Ying Yumao dan Ying Tajun dengan serius. "Wan Xin, yang kuat menindas yang lemah, namun Tuan King Ruo tidak melakukannya, dia bahkan memberi kita waktu untuk bisa memahami situasi ini dengan jelas. Dari awal ini adalah salah Huai. Seandainya saja dia mau mendengarkan kata-kataku waktu itu, peristiwa seperti ini pasti tidak akan terjadi. Dan sebelumnya, dia bahkan memprovokasi Tuan King Ruo. Perlu kalian pahami, pecahan jiwa yang diminta oleh Tuan King Ruo sebelumnya adalah pecahan jiwa penguasa agung Luo Feng dari klan Phoenix Petir yang saat itu adalah penguasa wilayah selatan. Seharusnya saat itu klan Elang Emas yang berada di wilayah kekuasaannya bisa membantu. Tapi Huai bertindak lain, memanfaatkan situasi tersebut untuk menindas dan menyerap kekuatan sejatinya, ucap Ying Haotian menjelaskan. "Walaupun dia terluka, kita masih bukan tandingannya," ucap Ying Tajun. Penjelasan Ying Haotian dan kata-kata Ying Tajun membuat Wei Silan, Wan Xin dan rombongannya tertunduk lesu. Dengan perasaan kecewa, mereka lalu meninggalkan tempat itu. Namun pada saat mereka bergerak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba King Ruo, Xuan Wu Suxian dan Feng Wu Bohuai muncul di atas langit. Menatap mereka dengan santai. "Oh tidak," Ying Haotian dan rombongan membatin dengan wajah khawatir, menatap King Ruo yang menunjukkan dominasinya. Ternyata ini adalah jebakan. Jika kita menyerang kubah ini sebelumnya, maka dapat dipastikan Gunung Nanjing akan menjadi tempat pertempuran, ucap Yin Yumao, berbicara pada rombongannya melalui telepati. "Benar," ucap Ying Haotian menanggapi dengan wajah serius, menatap King Ruo yang masih terdiam dengan sikap siaga. "Sebelumnya aku telah mendengar apa yang telah kalian bicarakan, dan aku menyimpulkan bahwa kalian tidak ingin melanjutkan pertarungan ini." "Benar Tuan," ucap Ying Haotian. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Yang ingin pergi silakan, tapi dengan syarat, jangan pernah kembali. Selain itu, aku juga ingin kalian merahasiakan hal ini. Selain untuk menjaga keselamatan kalian, hal itu juga untuk menjaga keselamatan gunung ini. Jika ada yang melanggar, maka kalian akan menerima akibatnya. Aku beri waktu 4 jam bagi kalian untuk memutuskan dan meninggalkan gunung ini. Aku tunggu keputusan kalian di puncak Gunung Timur, ucap King Ruo sambil membawa Xuan Wu Suxian dan Feng Wu Bohuai meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo dan rombongannya pergi, Wei Silan dan rombongannya yang sebelumnya ingin pergi dari tempat itu kini menjadi ragu. "Tuan King Ruo telah memberi kita kebebasan, tetap tinggal atau pergi dari tempat ini, itu adalah keputusan kalian, dan aku juga tidak akan menahan kalian, tetapi ingat, patuhi syarat yang telah dibuatnya," ucap Ying Haotian dengan serius. "Gunung Nanjing akan memiliki era baru, untuk menentukan pilihan, kita harus memikirkan hal ini dengan matang.
Masih ada 4 jam lagi bagi kita untuk memutuskan, ucap Yuan Nandong sambil menatap semua orang dengan serius. Jenderal Yuan Nandong benar, selain itu aku juga ingin menjelaskan, bagi yang ingin bertahan di gunung ini. Artinya kita akan berada di bawah perintahnya, ucap Ying Yumao dengan serius. Yang Jian dari klan Serigala Taring Hitam dan Wan Xin, ular emas raksasa, pemimpin puncak Gunung Barat yang sebelumnya begitu menentang keputusan leluhur Ying kini tampak ragu. Sebagai yang terkuat, Tuan King Ruo bisa saja membunuh kita dan mengambil alih Gunung Nanjing dengan paksa, namun Tuan King Ruo menunjukkan kebijaksanaannya dengan mengampuni kita. Selain itu, dengan adanya Tuan King Ruo, tempat ini juga akan tetap aman. Ying Tajun menanggapi. Tanggapan Ying Haotian, Ying Yumao dan Ying Tajun yang mendukung keberadaan King Ruo sebagai penguasa Gunung Nanjing membuat Wei Silan dan jenderal puncak lainnya semakin heran. Ini benar-benar aneh, seharusnya mereka berduka karena Yang Mulia Ying Huai, tapi mereka justru mendukung keberadaan King Ruo di tempat ini, ucap Wan Xin pada Wei Silan melalui telepati dengan serius. Wei Silan yang juga bingung dengan hal itu hanya bisa menggelengkan kepalanya, sambil menatap Ying Haotian yang sedang memberikan penjelasan. Di tempat lain, King Ruo dan rombongannya akhirnya tiba di halaman istana puncak Gunung Timur. Bo Huai, Zuxian, lindungi tempat ini, ucap King Ruo lalu memasuki aula utama istana. Baik Tuan, dengan sikap siaga lalu berjaga di luar istana. Di dalam istana, King Ruo lalu menyegel tempat itu dengan mantra formasi perlindungan tingkat tinggi. Setelah memastikan tempat itu telah tersegel oleh mantra formasi perlindungan emas, King Ruo lalu mengeluarkan Long Yuwei dari dalam dunia jiwa. Penguasa, ucapnya dengan hormat. Lindungi tempat ini, ucap King Ruo dengan serius, lalu memasuki dunia jiwa, bersamaan dengan munculnya bola emas yang langsung melindungi dimensi dunia jiwanya. Dengan sikap hormat dan berhati-hati, Long Yuwei lalu melingkari bola emas tersebut dan menyegelnya dengan segel es petir. Di dalam dunia jiwa, swoosh, King Ruo muncul di atas danau giok biru, lalu memasuki danau tersebut dan memulihkan dirinya. Di luar dunia jiwa, halaman istana puncak Gunung Timur, Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Zuxian yang sedang berjaga dikejutkan dengan udara di tempat itu yang tiba-tiba menjadi dingin. Saudara, ini ucap Feng Wu Bohuai dengan wajah khawatir, hendak bergerak memasuki istana, tetapi dengan segera dihentikan oleh Xuan Wu Zuxian. Ini adalah segel es abadi, pasti Tuan yang melakukannya, ucap Xuan Wu Zuxian saat melihat kristal es tiba-tiba muncul dan menyelimuti tempat itu. Tapi saudara, dengan wajah-wajah tidak puas, jika ini adalah tindakan orang lain, lalu siapa yang dapat melakukannya? Apakah saudara lupa bahwa yang terkuat di gunung ini telah dikalahkan? Xuan Wu Zuxian menanggapi, saudara benar, dengan kekuatannya siapa yang berani mengusiknya, ucap Feng Wu Bohuai, yang akhirnya merasa tenang. Saudara, saat memasuki tempat ini, aku tidak lagi berpikir jika kita akan bisa hidup, tapi Tuan mengubah anggapan itu, ucap Xuan Wu Zuxian dengan penuh kebanggaan. Feng Wu Bohuai menganggukkan kepalanya. Selain tetap hidup, Tuan bahkan menaklukkan gunung ini, rasanya benar-benar seperti mimpi, ucapnya berbincang-bincang santai sambil memulihkan dirinya dengan tenang. Di kawasan puncak Nanjing, setelah memberikan pemahaman pada semua orang, Ying Haotian, Ying Yumao dan Ying Tajun lalu mengubah wujudnya menjadi elang emas, bergerak meninggalkan tempat itu. Swoosh, swoosh. Mereka bergerak menuju puncak Gunung Timur. Tidak lama kemudian, Yuan Nandong, Sisi Hujin, Yuan Qiyunfei dan Yuan Qiying juga meninggalkan tempat itu. Jenderal, ucap Wei Jiu, menatap Wei Silan dengan serius. Karena dari awal aku memang tidak ingin menjadi hamba para dewa tersebut, maka satu-satunya pilihan adalah meninggalkan tempat ini, ucap Wei Silan dengan serius. Baik Jenderal, ucap Wei Jiu, lalu bersama rombongannya meninggalkan tempat itu. Setelah Wei Silan dan pasukan dari puncak Gunung Utara pergi, Lang Jian dan Wan Xing juga membawa pasukannya meninggalkan tempat itu,
sehingga membuat puncak utama Gunung Nanjin itu menjadi hening. Di tempat lain, puncak Gunung Timur, Ying Yumao dan rombongannya serta para jenderal yang masih bertahan di Gunung Nanjin tiba di tempat itu. "Tuan," ucap Ying Yumao yang kembali mengubah wujudnya, menyapa Xuan Wu Zuxian dan Feng Wu Bohuai dengan hormat. "Leluhur Ying Yumao, para jenderal, Tuan sedang beristirahat jadi mohon untuk menunggu," ucap Feng Wu Bohuai dengan tenang. "Baik," jawab Ying Yumao dan rombongannya, lalu ikut berdiri di luar istana bersama Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Zuxian tanpa berkata sepatah kata pun. Tanpa terasa, waktu pun berlalu. 2 jam kemudian, tiba-tiba es yang menyelimuti kawasan tersebut perlahan menghilang. "Masuklah," ucap King Ruo dari dalam istana mengejutkan semua orang. "Baik Tuan," jawab mereka dengan hormat, lalu memasuki istana dengan tenang. Satu persatu mereka memasuki aula istana dengan tertib dan menempati kursi yang tersedia. Di dalam ruangan itu, selain Ying Yumao, Ying Haotian dan Ying Tajun, juga hadir 8 jenderal pelindung puncak utama yang berasal dari klan Ying. Yang tidak hadir di tempat itu adalah para rombongan Yuan Nandong. Dari Gunung Barat, para jenderal dari Gunung Utara, Lang Lian dari Gunung Selatan yang memisahkan diri. Di sisi Yuan Nandong, jenderal puncak selatan, duduk Yuan Qiyunfei, Yuan Qiying, dan 2 jenderal lainnya dari ras kucing hitam. Di sisi Zizi Hujin dari puncak timur, duduk 4 jenderal lainnya, 2 berasal dari ras singa emas dan 2 dari ras harimau emas, serta belasan komandan pasukan. Di kursi utama, King Ruo yang masih belum pulih dari lukanya tersebut duduk dengan tenang sambil menunjukkan dominasinya. "Masih ada waktu 2 jam lagi," ucap King Ruo berbicara dengan ramah. "Benar Tuan," jawab Ying Haotian dengan hormat. "Sambil menunggu yang lain tiba, aku ingin mendengar alasan kalian yang masih bertahan," tanya King Ruo ambil menatap Ying Haotian dan rombongannya dengan tenang. "Tuan, Gunung Nanjin adalah rumah kami," jawab Ying Yumao dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Lalu apakah hanya itu?" "Tuan, tempat ini harus tetap hidup dan perlu seorang pemimpin, dan kami yakin bahwa Tuan adalah orang yang bisa kami percaya," jawab Ying Haotian. "Apakah itu artinya kalian setuju jika aku tinggal di tempat ini?" "Benar Tuan." Jawaban Ying Haotian yang tanpa beban membuat King Ruo dan rombongannya sedikit heran, namun hal itu langsung dipahami oleh Ying Haotian dan rombongannya. "Tuan, kehilangan Ying Huai adalah luka bagi kami dan seharusnya kami berduka, namun kehadirannya juga menjadi beban bagi kami. Huai memang jenius berbakat yang kami miliki, pengetahuan dan pemahamannya dalam segala hal begitu luar biasa, tetapi sifatnya yang selalu menganggap diri lebih tinggi dari orang lain dan mengabaikan aturan yang ada membuat kami kurang suka padanya. Di tempat ini kata-katanya adalah mutlak," ucap Ying Haotian menjelaskan. "Tuan, itu artinya mereka hanya takut pada kekuatannya," ucap Feng Wu Bohuai yang duduk di sisi King Ruo berbicara. "Benar Tuan, kami hanya takut pada kekuatannya." Ying Yumao yang mendengar kata-kata Feng Wu Bohuai menanggapi. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu menatap Zizi Hujin, Yuan Nandong dan rombongannya. "Lalu bagaimana dengan kalian? Alasan kami bertahan di tempat ini, sama seperti alasan leluhur Ying Haotian dan yang lainnya Tuan. Selain Tuan adalah orang yang dapat kami percaya untuk menjadi pemimpin di tempat ini," jawab Yuan Nandong. "Itu artinya kalian sudah siap dengan segala konsekuensinya." "Benar Tuan." King Ruo menganggukkan kepalanya. "Karena kalian mempercayaiku, itu artinya kalian akan melaksanakan perintahku, lalu apa bedanya aku dengan Ying Huai? Tindakan Tuan telah menjadi pertimbangan kami, semoga saja keputusan kami ini tidak salah," jawab Yuan Nandong dengan hormat. "Segala sesuatu terikat oleh aturan. Agar aturan itu dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan kesadaran dari setiap orang yang mau berjanji dengan hatinya untuk melaksanakan aturan tersebut. Apakah kalian bersedia?" "Kami bersedia Tuan." King Ruo menganggukkan kepalanya. "Di dalam ruangan ini, kita semua perlu tempat yang aman dan nyaman,
dan aku perlu kerjasama kalian untuk membuat Gunung Nanjin menjadi seperti itu. Dan setiap orang akan mendapatkan haknya, namun juga jangan lupa pada kewajibannya, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Tuan, ucap semua orang dengan perasaan lega. King Ruo menghembuskan napas panjang, menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan tenang. Akan ada perubahan, dan aku harap kalian siap dengan hal itu. Ying Haotian, Ying Yumao dan Ying Tajun, kalian bertiga akan tetap berada di puncak utama, menjadi penasehatku dan pelindung rahasia Gunung Nanjin. Selain itu, aku juga memberikan hak pada kalian untuk mengatur Gunung Nanjin dan memberikan perintah pada pasukan, ucap King Ruo, membuat Ying Haotian dan rombongannya begitu senang, namun tidak dengan Xuan Wu Suxian dan Feng Wu Bohuai. Tuan ini, Xuan Wu Suxian keberatan dengan wajah khawatir. Suxian, Bohuai, mereka telah mempercayaiku, maka aku juga harus mempercayai mereka, ucap King Ruo dengan nada yang dalam. Baik Tuan, aku hampir lupa bahwa Gunung Nanjin adalah rumah bagi kita semua. Itu artinya kita harus saling percaya, ucap Xuan Wu Suxian. King Ruo menganggukkan kepalanya. Selain saling percaya, kita juga harus saling melindungi, ucapnya tegas. Baik Tuan, dengan sikap hormat, kata-kata King Ruo membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada semua orang. Sepertinya tidak ada lagi yang akan datang, ucapnya memecah keheningan itu. Sepertinya demikian Tuan, ucap Zizi Hujin. Leluhur, para jenderal, ada banyak hal yang ingin aku bicarakan, namun mengingat situasi yang masih belum memungkinkan, maka pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Fokus utama kita saat ini adalah mengawasi mereka yang meninggalkan Gunung Nanjin. Untuk puncak timur, aku ingin Zizi Hujin mengambil alih tugas yang telah ditinggalkan oleh Zizi Kuan. Sedangkan puncak utara dan puncak barat, kita akan membahas masalah tersebut dalam pertemuan selanjutnya. Apakah ada pertanyaan? Tuan, bagaimana dengan puncak Nanjin? Tanya Ying Yumao. Kita akan membicarakan masalah tersebut dalam pertemuan selanjutnya, jawab King Ruo. Baik Tuan. Apakah ada lagi? Tidak ada Tuan. Untuk memastikan keamanan dan ketertiban mereka yang meninggalkan tempat ini, aku perlu kerjasama kalian untuk mengawasi mereka, ucap King Ruo. Baik Tuan, ucap para jenderal itu dengan hormat. Baik, 3 hari lagi kita akan mengadakan pertemuan penting di tempat ini. Baik Tuan, jawab semua orang sambil memberi hormat, lalu membubarkan diri, meninggalkan ruangan tersebut dengan tertib. Setelah semua orang pergi, King Ruo lalu meminta Zizi Hujin untuk mengatur puncak timur, lalu membawa Feng Wu Bohuai, Xuan Wu Suxian menuju ruangan rahasia Zizi Kuan yang berada di kawasan dalam istana. Semoga Gunung Nanjin semakin kuat, aman dan nyaman, ucap Zizi Hujin menatap King Ruo yang meninggalkan tempat itu dengan perasaan tidak menentu. Di tempat lain, Ying Haotian dan rombongannya terus bergerak menuju puncak Nanjin dengan perasaan tenang dan lega. Mengikuti Tuan King Ruo adalah keputusan yang tepat, ucap Ying Yumao dengan tenang. Benar, dari awal aku sudah yakin jika dia adalah orang yang dapat dipercaya, ucap Ying Haotian menanggapi. Maksud saudara? Tanya Ying Tajun. Jika dia orang lain, apakah mungkin dia masih membiarkan kita hidup? Bahkan tindakannya yang membebaskan semua orang untuk menentukan pilihan adalah tindakan yang sangat bijaksana, jawab Ying Haotian menanggapi, berbincang-bincang santai, sambil membahas masalah yang akan dibicarakan dalam pertemuan penting selanjutnya. Di tempat lain, puncak barat, Wan Nandong dan rombongannya terus bergerak, mengawasi dan memeriksa pergerakan besar yang ada di Gunung Nanjin dengan tenang. Wan Xin dan Wei Xilan begitu keras kepala, dia bahkan tidak memikirkan nasib rombongannya, ucap Yuan Nandong sambil menggelengkan kepalanya. Sama dengan Lang Jian, dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa meninggalkan Gunung Nanjin akan begitu berisiko, apalagi dengan jumlah pasukan yang tidak seberapa. Lalu kemana mereka akan pergi, ucap Yuan Di Yunfei mendesah panjang. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa di luar gunung, mereka akan menjadi buruan para dewa.
Hais, membicarakan kebodohan mereka membuatku jengkel. Para leluhur Ying saja dapat menerima kehadiran Tuan King Ruo, tapi mereka, ucap Yuan Nandong dengan wajah kesal sambil menggelengkan kepalanya. Seandainya satu saja dari mereka mau melunak dan membujuk Wei Silan, mungkin mereka tidak harus repot-repot seperti ini, ucap Yuan Qiyunfei sambil menggelengkan kepalanya, menatap Wan Xin yang sedang mengarahkan rombongannya meninggalkan puncak barat. Di tempat lain, tempat terlarang di istana puncak Gunung Timur. Sus, kekuatan es kembali muncul menyelimuti tempat itu. Di dalam ruangan rahasia itu, sosok Long Yuwei langsung melindungi bola emas yang terbuat dari ribuan cakram emas yang sedang menyegel dimensi dunia jiwa King Ruo. Kali ini penguasa benar-benar terluka dengan parah. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Batinnya dengan perasaan tidak tenang. Di dalam dunia jiwa, kehadiran King Ruo yang sedang memulihkan diri di dasar danau giok biru menarik perhatian Luo Jiaolai yang sedang berlatih di tepi danau tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Batinnya, sambil mengabari King Ling, menatap danau yang biasanya tenang tersebut tiba-tiba bergejolak, yang sesekali melepaskan petir yang penuh dengan aura kekacauan. Tidak lama kemudian, King Ling tiba di tempat itu. Penguasa putri, ini, Jiaolai, kembalilah ke istana, bantu Rongyu mengawasi An-Er, ucapnya mencoba bersikap tenang. Baik penguasa putri, walaupun dengan wajah tidak rela, Luo Jiaolai akhirnya meninggalkan tempat itu. Setelah Luo Jiaolai pergi, King Ling yang begitu panik tersebut langsung memasuki dasar danau tersebut. Sus. Sosoknya mendapati King Ruo yang mengubah dirinya menjadi Phoenix emas yang sedang menyegel dirinya sendiri dengan rantai petir. Oh tidak, ucapnya saat merasakan aura kekacauan yang begitu luar biasa menyebar dari tubuh King Ruo. Kakak, ucapnya sambil melepaskan sulur-sulur hijau keemasan yang secara perlahan bergerak menyelimuti tubuh King Ruo yang ternyata tidak melakukan penolakan. Sus. Kekuatan penyembuhan itu memasuki tubuh King Ruo dengan ekstrim. Ling Er, terima kasih, ucap King Ruo tiba-tiba berbicara pada pikiran King Ling. Kakak, pulihkan dirimu, ucap King Ling dengan lembut sambil mengirimkan kekuatan penyembuhan dari tubuhnya. Baik, ucap King Ruo sambil membiarkan kekuatan penyembuhan memasuki tubuhnya. Di luar dunia jiwa, 5 jam kemudian. Xuan Wu Suxian dan Feng Wu Bohuai yang sedang berjaga dan beristirahat di luar ruangan rahasia tersebut, tiba-tiba didatangi oleh Zizi Hujin dan Ying Haotian. Tuan, ucap mereka berdua menyapa Xuan Wu Suxian dan Feng Wu Bohuai dengan hormat. Saudara Zizi Hujin, saudara Ying Haotian, ada apa? Tanya Feng Wu Bohuai dengan ramah. Saudara, perisai perlindungan dinding utara yang digunakan oleh Wei Silan untuk membawa pasukannya keluar dari Gunung Nanjin mengalami kerusakan berat, jawab Zizi Hujin dengan wajah serius. Lalu bagaimana dengan dinding perisai lainnya? Tanya Xuan Wu Suxian. Dinding barat juga mengalami kerusakan, namun saat ini sedang ditangani oleh Jenderal Yuan Nandong dan rombongannya, jawab Ying Haotian dengan serius, membuat Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Suxian saling berpandangan. Saudara, satu-satunya ahli mantra formasi di tempat ini adalah Tuan, namun kita juga tidak mungkin mengganggu istirahatnya, ucap Feng Wu Bohuai yang menyadari bahwa King Ruo terluka dengan sangat parah. Jika demikian, aku akan menemani saudara Zizi Hujin dan saudara Ying Haotian akan pergi ke dinding utara. Mohon saudara untuk berjaga di tempat ini, ucap Xuan Wu Suxian. Baik, ucap Feng Wu Bohuai, sambil menatap kepergian Xuan Wu Suxian dan Ying Haotian dengan penuh harap. Di tempat lain, Xuan Wu Suxian, Ying Hao dan Zizi Hujin terus bergerak menuju dinding utara. Saudara, sebenarnya kita tidak perlu khawatir dengan hal ini, karena mereka yang berada di sekitar daratan kematian juga tidak akan berani memasuki tempat ini, ucap Xuan Wu Suxian dengan tenang. Ying Haotian dan Zizi Hujin menganggukkan kepalanya. Tapi kami khawatir mereka akan memanfaatkan situasi ini, ucap Ying Haotian dengan serius. Maksud saudara? Tanya Xuan Wu Suxian. Saudara, selama ini mereka yang berada di sekitar daratan kematian selalu menganggap Gunung Nanjin sebagai tempat terlarang yang menakutkan,
namun hal itu akan berbeda jika mereka melihat pasukan besar meninggalkan tempat, jawab Ying Haotian dengan serius. Xuan Wu Suxian menganggukkan kepalanya. Mereka pasti mengira sesuatu telah terjadi, dan itu akan menjadi kesempatan mereka untuk memasuki tempat ini. Benar, lalu apa tindakan kita pada mereka yang ingin memasuki tempat ini? Tanya Ying Haotian. Tuan telah melarang mereka yang pergi untuk kembali, itu artinya kita juga akan melarang mereka yang ingin memasuki tempat ini. Baiklah, sambil bergerak dengan tenang. Tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Xuan Wu Suxian yang sebelumnya tampak tenang kini tampak sedikit khawatir. Bukan lagi kerusakan parah, ucapnya dengan wajah heran, tapi ini menuju kehancuran, aku khawatir Tuan juga akan mengalami kesulitan. Inilah yang kami khawatirkan sebelumnya, ucap Sisi Hu Jin sambil menatap keempat jenderal puncak timur dan komandan pasukan yang sedang menjaga tempat tersebut dengan seksama. Jenderal Hu Jin, leluhur Haotian, bagaimana? Tanya salah satu jenderal yang berjaga dengan serius. Jenderal Feng Yue, Tuan sedang beristirahat dan tidak bisa diganggu, jawab Sisi Hu Jin menjelaskan sambil menatap Xuan Wu Suxian yang tampak sedang berpikir. Kerusakan ini benar-benar parah, dan kita pun tidak bisa memperbaikinya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan saat ini adalah menunggu Tuan keluar, dan berjaga, menahan siapa saja yang ingin memasuki tempat ini, ucap Xuan Wu Suxian. Baik, lalu apakah saudara punya rencana lain? Tanya Ying Haotian. Untuk melindungi kawasan ini, kita tidak harus berjaga dan menunjukkan diri. Yang perlu kita lakukan adalah menyegel tempat ini dengan mantra formasi pembunuhan dan mengawasinya dari tempat rahasia. Jawab Xuan Wu Suxian menjelaskan. Baik saudara, mari kita lakukan, ucap Ying Haotian dengan hormat, sambil mengabari Yuan Nandong yang berada di wilayah barat. Di tempat lain, Yuan Nandong yang sedang berusaha membantu rombongannya memulihkan segel perlindungan wilayah barat, tiba-tiba menghentikan tindakannya. Jenderal, ada apa? Tanya Yuan Qiyun Fei dengan heran. Qiyun Fei, Qiying, ada perintah dari leluhur Haotian. Untuk memulihkan segel yang rusak kita akan menunggu Tuan keluar dari ruangan rahasia. Untuk sementara ini, kita diminta untuk menjaga kawasan ini, jawab Yuan Nandong sambil menjelaskan rencana Xuan Wu Suxian yang dengan detail. Baik, ucap Yuan Qiyun Fei dan rombongan dengan hormat, lalu mulai bekerja dan memasang mantra formasi pembunuhan di sekitar tempat itu. 2 hari kemudian, di dalam dunia jiwa, King Lin yang sepanjang waktu berada di dasar danau giok biru membantu King Ruo memulihkan diri, tiba-tiba dikejutkan dengan ledakan kekuatan yang luar biasa yang mengalir dari tubuh King Ruo. Kakak menatap King Ruo yang kini telah kembali menggunakan wujud aslinya dengan serius. Ling menjauhlah, ucap King Ruo dengan lembut. Tapi kakak, dengan wajah serius, tenanglah, aku sudah pulih, bahkan aku baru saja memahami tingkatan kekuatan cahaya dari tanda suci, ucap King Ruo. Benarkah? Menatap King Ruo dengan gembira. King Ruo mengangguk pelan dengan senyum hangat mengembang dari wajahnya. Baiklah, ucapnya lalu meninggalkan King Ruo. Sus, sosoknya muncul di atas permukaan danau sambil menarik napas panjang. Apakah kakak akan memasuki tahap kekuatan baru? Semoga saja, ucapnya penuh harap. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.